Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bahasan tentang ikhlas, kemudian menghadirkan tekad kesengajaan pada seluruh kegiatan kita, ucap maupun kondisi batin, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada hadis ketujuh, gitu ya. 8 ya. Saudara sekalian, ibadah itu ada gerak lahir, yaitu amalul jawarih, di mana gerak lahir ini harus terstruktur sesuai dengan hukum-hukum Islam. Kalau sholat itu ada struktur sholat, ada tata cara ruku, sujud, bangkit dari ruku, kemudian duduk antara dua sujud. Itu ada hukum-hukumnya dan harus dipelajari, difahami. Tapi tidak kalah penting kondisi batin, hati, ruh pelaku sholat yang disebut ubudiyah. Jadi kalau ibadah itu gerak lahir, ubudiyah itu gerak batin. Di dalam unsur-unsur batin ini ada unsur kesengajaan, niat. Kemudian ada harapan. Dengan sholat itu harapannya apa? Kemudian saat kita sholat itu perlu dipersiapkan apa? Kesiapan kesadaran penuh. Dan ini tidak mungkin kalau tidak dikasih pemahaman tentang sholat. Kalau pembekalan sholatnya fiqhus sholat. Tapi kalau pembekalan tentang pelaku sholat, ya itu bahasan-bahasan yang menyangkut ubudiyah, gerak batin itu. Satu contoh sholat, apa jaminan sholat? Nah, kalau kita tahu jaminan sholat, nah, kita akan sertakan harapan jaminannya itu. Nah, itu ya. Contoh sholat disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, punya daya cegah, anil fahsya, dari jiwa-jiwa keji, penguasaan naluria binatang ternak. Manusia itu melampaui batas. Kalau makan, nanti siapa yang dimakan biasanya. Buktinya hari ini berlangsung terus, ada manusia-manusia yang buas. Itu ya. Kalau bersandang-sandang, sehingga dia tidak mampu mengendalikan jiwa konsumerisnya. Itu ya. Manusia itu kalau bergaya itu tidak akan puas, karena bergaya memenuhi gaya. Jiwa kikir, orang itu kan nuruti jiwa kikir, dikuasai kikir, itu menjadi orang yang terpuruk. Makanya ada sistem pengendalian sedekah. Wal mungkar, sholat itu punya daya cegah pelakunya dari sifat mungkar. Nah, itu kan bisa terkikis dengan sholat, sehingga ketika kita sholat ada harapan itu. Harapan itu namanya ubudiyah. Nah, itu ya. Nah, di sini hadis nomor 8 itu semacam itu. Ya, yang nomor 7 kan Allah tidak melihat, fokus pandang Allah itu kepada jasad. Sholat itu ada jasad, gerak jasad maknanya. Ada luar. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak melihat gerak luarnya. Itu kan manusia juga bisa melihat. Ya.
Wala ila suwarikum, tidak pula kepada bentuk gambar luarnya, gambar sholat, gambaran sholat. Itu ya. Walakin yanduru ila qulubikum. Tapi Allah melihat pelakunya, gerak batinnya tadi. Itu kan fokus pandang Allah itu ya. Sehingga kita menata berangkat sholat jangan membawa marah. Berangkat sholat niatannya apa? Menggapai jaminan-jaminan garansi sholat. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, hadis nomor 8 pun demikian. Sampai dalam masalah-masalah yang paling mendasar. Kalau sholat itu resikonya apa? Tapi kalau perang resikonya apa? Terbunuh. Ya, harus membunuh. Nah, ini hadis nomor 8. Itu contoh paling ekstrim gitu. An Abi Musa, dari Abu Musa. Siapa? Abdullah. Siapa? Bin Qais. Al Asy'ari, dari kelompok Al Asy'ari. Radhiyallahu anhu. Qala, beliau menegaskan gini Abu Musa. Su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya. Anir rojul, tentang seseorang. Rojul itu seorang lelaki ya, seseorang lah. Yuqatilu, yang bertempur. Makna muqatala itu perang, mempertahankan diri. Islam kan gitu kan. Dalam ajaran Islam perang itu ada ajarannya, tidak ngawur, ada fikihnya. Kalau di luar Islam tidak ada aturan. Tapi di dalam Islam itu ya etika kekerasan itu ada hukumnya, bukan pengerusakan. Jadi etika kekerasan di dalam Islam itu ada hukum. Makanya disebut etika itu ada hukum, standar etiknya, bukan pengerusakan. Malah perang itu ya mencegah pengerusakan yang lebih fatal. Nah, itu perang. Makanya qatala bukan yaktulu. Kalau yaktulu mateni. Tapi qatala yuqatilu itu membalas ya peperangan dengan sejenis kekuatan senjata. Jadi etika kekerasan di dalam Islam itu ada kitabnya, Kitabul Jihad. Ada Kitabul Imarah. Kitab yang membahas masalah-masalah menegakkan wewenang pemerintahan. Itu ya, itu Masya Allah banyak sekali. Nanti kitab jihad itu ada lagi bab syariah. Makna syariah itu ekspedisi militer, belum bertempur. Jadi kitabus syariah atau babus syariah. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Rasulullah ditanya, ada seorang yang bertempur Nabi. Ya. Syaja'atan, ya, yang seseorang tadi kondisinya apa? Syaja'atan, ya, karena keberaniannya saja, pokoknya berani berangkat tempur. Bondowani, bonek ya, bondo nekat. Wa yuqatilu, ada juga seseorang yang bertempur hamiyatan, ya, karena semangat hamiyah. Kalau sekarang ini semangat yang didorong oleh apa? Harga diri. Hamiyah, harga diri saya, wani mati kan itu kan. Kan ada semacam itu. Tidak peduli pokoknya wani mati. Ini nama baiknya dicederai. Berangkatnya karena wani mati. Kenapa? Harga diri saya, kan ada suku-suku tertentu harga dirinya tercoreng, bertempur dia. Nah, itu. Berikutnya wa yuqatilu, dan bertempur riya. Karena apa? Supaya dikomentari. Riya itu kan supaya dapat pujian. Kalau dikomentari dengan komentar yang terpuji. Kalau didengar, yang mendengar, masya Allah hebatnya orang itu.
ria, atau mungkin di dalam satu supaya saya dicatat sejarah itu ya, menjadi pahlawan ya, padahal yang orang-orang dulu bertempur, pahlawan-pahlawan kita itu bukan itu. Ada janji kan? Ada, belum ada angkatan itu. Ada dulu ada Hizbullah, jadi satuan paramiliter Hizbullah namanya. TNI belum ada, ABRI belum ada. Ada barisan sabilillah itu ya. Itu yang memimpin siapa kalau konteks Indonesia? Ya kepala-kepala pesantren, komandan Hizbullah sabilillah. Dulu ada diceritai, ada orang namanya Hasbullah, disiksa Belanda, ternyata memang namanya Hizbullah, dikira satuan paramiliter Hizbullah itu, soeksa dia. Oh, bukan tuan, ini namanya memang Hasbullah kan gitu ya. Hadirin rahimakumullah, maka ditanya ayu dzalika, mana di antara ya tiga hal, bertempur karena apa? Bondo semangat, bertempur karena harga diri, ya, bertempur karena apa? Harapan-harapan selain Allah, yaitu disu ria. Ya, ria itu kan kalau dipandang kagum, dikomentari dengan takjub, kalau didengar masya Allah selain Allah. Di antara tiga hal tadi, ya, ayu mana fi sabilillah, yang dikategorikan dinilai di jalan Allah. Sabilullah itu di jalan Islam, jalan yang mengantarkan kepada senangnya Allah. Nah, ibadah kita seharusnya itu supaya apa? Saya ini punya kelas di hadapan Allah. Sekarang kan jarang itu ya. Ya, banyak orang yang lupa ada kelas kehormatan, kelas istimewa di hadapan Allah. Makanya mati istimewa itu yang harus dikejar. Mati istimewa, bukan sekedar husnul khotimah, tapi istimewa. Muslim mati itu husnul khotimah, tapi ada muslim yang punya kelas itu ya, bukan sekedar mati. Gitu ya, masya Allah. Nah, ini jarang diinginkan, makanya dikasih pembekalan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menegaskan, ini jawaban Nabi. Nah, ini cara pandang kita sesuai dengan jawaban pandangan yang Rasulullah ajarkan. Mang siapapun qatala yuqatilu, bertempur dalam rangka apa? Membalas penindasan tadi. Berperang karena apa? Diperangi tadi. Ya. Litakuna, agar ya kalimatullah, kalimat Allah itu ya iyal ulya, dialah yang unggul. Jadi berjuang dalam rangka apa? Supaya ajaran Islam itu memegang supremasi terhadap ajaran-ajaran di luar Islam. Dialah yang menjadikan standar kehidupan. Ajaran Allah yang menjadi dasar pemahaman hidup. Ini yang mendorong para sultan-sultan sebelum ada nama Indonesia itu bertempur dia. Syekh Yusuf abad 18 yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Indonesia belum ada itu. Semata apa? Oh, penjajah Eropa ke sini tidak saja merampas hak-hak kehidupan, tapi menindas bobot kehidupan sebagai muslim. Wah, itu fisabilillah itu. Mereka penjajah bukan saja memurtadkan, bukan saja merampas sumber-sumber daya alam kekayaan kita, tapi yang klimaksnya adalah ingin memurtadkan kaum muslimin. Anak-anak ada ayatnya kok. Wala yazaluna yuqatilunakum. Ya, mereka akan senantiasa melancarkan peperangan kepada kamu hatta yaruddukum, sampai mereka mampu memurtadkan kamu antinikum, dari agama kamu. Ini pandangan loh ya, cara pandang.
Oh, bukan sekedar kekayaan kamu dikuras, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, dunia akhirat, dimurtadkan dari agama kamu. Kita khawatir enggak generasi kita nanti semacam itu? Mari kita memiliki kekhawatiran dengan pemahaman kekhawatiran sing bener. Mereka sudah kaya kok, tapi kok tetap melancarkan ke dunia Islam serangan-serangan kekuatan senjatanya. Kenapa? Hatta yaruddukum antinikum, sampai mereka mampu memurtadkan kamu antinikum, dari agama kamu. Ini stata'u, jika mereka mampu. Ini yang menggerakkan Syekh Yusuf, ya, Makassar sampai dibuang ke Afrika Selatan. Indonesia belum ada waktu itu. Ini yang menggerakkan seluruh ulama Jawa untuk melakukan apa? Perlawanan kepada penjajah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ini yang menggerakkan pengusiran Portugis dari Sunda Kelapa. Siapa itu? Oleh Fatahillah. Hadirin rahimakumullah. Coba renungkan ini. Kalau itu bukan karena Allah, tidak akan terjadi semacam ini. Pak Dirman itu sakit. Apa yang menggerakkan Pak Dirman? Ya, pangkatnya apa? Ya semacam itu. Belum punya apa-apa kita. Hadirin rahimakumullah. Ya. Siapa yang bertempur membalas satu penyerangan agar kalimat Allah, ajaran Islam itu hiyal ulia, dialah yang unggul atas semua ajaran yang dibikin manusia. Ya, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu dinilai di dalam jalan ridhonya Allah. Berarti apa? Niatan. Dalam aspek yang terkecil kita diserai masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masjid itu menjadi pusat informasi bagaimana manusia sadar tentang kewajibannya sebagai muslim. Lewat apa? Ya pendidikan. Ya, lewat pendidikan, pesantren-pesantren. Karena di sanalah ditanamkan pandangan yang benar tentang manusia menurut versi Islam. Ini kan tugas berat. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, kesungguhan di dalam mendidik, kesungguhan di dalam menyampaikan informasi Islam. Itu ya. Kalau ada umpamanya anak-anak kita yang masuk dalam kemiliteran, itu dalam rangka ini. Ini dalam rangka ini. Coba di dalam Al-Qur'an disebutkan. Makana lil mu'minin ayyamfiru kafah. Tidaklah patut bagi mukmin itu semua beranjak ke medan tempur, jadi militer semuanya. Walaula nafarun min kulli firqatin tha'ifah liyatafaqahu fiddin. Harus ada satu kelompok generasi Islam, umat Islam yang menekuni konsep-konsep keagamaannya. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk memberikan wawasan pemahaman saat tentara itu pulang. Itu artinya apa? Kalau sekarang kan keagamaan itu penting. Ya. Semaju apapun kekuatan teknologi persenjataannya, kalau jiwanya tidak dibekali Islam, dia akan menjadi musuh bagi sesamanya. Kenapa? Pembekalannya itu penting. Dulu waktu musim haji itu, ada utusan dari Indonesia tanya kepada Raja Saud. Itu ya. Di antara pertanyaannya apa? Ya Raja, kenapa engkau tidak memimpin dunia Islam untuk membebaskan dunia Islam dari penjajahan Inggris, Perancis, Portugis, Belanda? Itu tahun berapa itu? Indonesia belum merdeka itu. Apa jawabannya Raja Saud? Ya, al-Inggris wal Faransis ma'dzuruna idza aduna. Inggris, Perancis, ya, maka apa? Ma'dzur, bisa diterima, punya alasan. Idza aduna, bila mereka memungsuhi kita. Kenapa? Li'annahum la yasma'una jins wala dinun wala maslahah wala lugha. Karena mereka tidak satu dengan kita dalam masalah apa? Tujuan hidup. Tujuan hidupnya beda, ikatannya beda. Itu ya. Tapi katanya Raja Saud ini, walakin
Nah, la udro li ahadin fiha annal muslimina asbahu a'da'an li anfusihim. Tapi sayang, muslim menjadi musuh sesamanya. Wallahi demi Allah, lau harabtuhum, kalau kami memimpin perang dunia Islam terhadap mereka imperialis itu, ma harabuna illa bijaisin minal muslimin. Tidak mungkin kecuali dia akan memerangi dengan tentara Islam sesama kita. Terjadi apa enggak? Kenapa? Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Dalam perang Uhud gagal lah. Itu ya. Kenapa? Umat Islam itu sudah terpecah. Minkum mayyuridud dunya. Di antara kamu ada yang tujuannya jangka pendek dunia ini saja. Pangkat apa yang saya gapai? Fasilitas apa yang saya dapatkan setelah perang, itu ya. Nanti saya dimakamkan, dicatat sejarah di makam pahlawan atau enggak, itu ya. Oh jangan gitu. Minkum mayuridil akhirah, di antara kamu ada yang tujuan akhirat. Kenapa dalam perang Badar kok menang? Kenapa? Yuriduna wajha, semuanya menyatu tujuan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pembekalan. Nah, berarti apa? Ada orang bertempur, tapi di akhirat nanti dibuka fakta pertempurannya itu tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya nanti di antara yang pertama dihisab di hari kiamat, rajulun ustusyhida, seseorang yang mati syahid. Ditanya oleh Allah. Kita kan tidak tahu catatannya malaikat itu. Fama ambil tafiha, dulu kamu di dunia itu apa yang kau jalani? Qatal tufika, saya bertempur di jalan di pihakmu ya Allah. Hatta ustusitu, sampai saya mati syahid ini. Malaikat, benar malaikat. Iya ya Allah, catatannya mati syahid. Lalu Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Malaikat ikut. Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala fulanun syari'un. Kamu dulu bertempur hanya semata supaya mendapatkan julukan kamu pemberani. Loh, padahal pemberani ya. Itu ya. Maka itu orang pertama yang dimasukkan neraka. Justru apa? Mujahidun. Kenapa? Tidak dikasih pembekalan wawasan yang benar tentang jihad. Kembali kepada ini. Jadi tujuan supaya ajaran Islam itu menjadi standar kehidupan bagi muslim dan dunia ini. Siapa itu? Riwayatnya muttafaqun alaih, muttafaq alaihi. Jadi diletakkan di bab ikhlas ini. Sekarang kita beranjak hadis nomor 9. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Harits Tsaqafi. Dari Abi Bakrah Nufai bin Harits As-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda gini. Idzal taqal muslimani, bila dua muslim bertemu. Bertemu untuk apa? Bisayfihima, menyelesaikan masalah dengan pedang keduanya. Bila dua muslim menyelesaikan masalah lewat pembunuhan, sama-sama membawa senjata. Fal qatil wal maqtul finnar, ya, maka si pembunuh dan yang terbunuh korban finnar, di neraka. Qultu, aku bertanya lagi ya Rasulullah, Rasulullah, hadzal qatil, ini kan yang membunuh. Fama balul maqtul, bagaimana posisi kedudukan perkara korban maktul yang dibunuh korban itu? Kalau pembunuh yang jelas Nabi, kalau korbannya gimana Nabi? Qala, Rasulullah menjawab, innahu, sesungguhnya yang terbunuh tadi, kana harison, punya kemauan keras, ambisi kuat, ala qatli sahibihi, untuk membunuh saudaranya tadi. Sama-sama, cuma ini di pihak yang kalah. Tapi kalau batinnya apa? Ingin membunuh
temannya tadi. Berarti apa? Gerak batin. Dikecualikan perang-perang yang memang ini dalam bingkai kesalahan ijtihad. Ya, sahabat kan pernah perang. Sahabat itu setelah Rasulullah ini, malah orang-orang utama masih hidup, sahabat-sahabat utama masih hidup. Itu ya. Maka para ulama meninjau itu perang-perang politik masih dalam bingkai ijtihad. Jadi di dalam Islam itu ada masalah yang diselesaikan dengan perang. Tapi dalam rangka apa? Menegakkan keadilan itu tadi. Maka perangnya gini, ya, perang kesalahan ijtihad. Idza ijtahadal hakimu, bila si hakim itu berijtihad, ya ini jalan buntu ini ya. Gitu ya. Tapi ada yang salah, kita menundukkan yang salah. Tapi perangnya sahabat itu bukan perang dalam rangka menentang Islam. Tapi cara menyelesaikan masalah yang tidak bisa kecuali lewat perang. Dan itu masih dalam kategori kesalahan ijtihad politik. Itu ya. Kalau benar in asoba falahu ajroni. Kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Memutuskan hukum dengan apa? Kesungguhan, ya, melewati, memahami bagaimana hukum-hukum Islam dalam memposisikan masing-masing pihak. Ya, tapi kalau salah dapat 1 pahala. Wallahu alam. Itu ya. Bedakan dengan orang bertempur, berperang, memerangi nilai ajaran Islam. Itu beda. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka niatan itu harus benar, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Maka masalah-masalah gerak batin niatan ini penting sekali. Kita lanjutkan hadis nomor 10 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau tegaskan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, sholatur rajul, sholat seseorang fi jamaatin, ya, di dalam berjamaah, tazidu, ya. Sholat tadi menambah ala sholati, atas sholatnya, fi suki, di pasarnya, di badak pasar, ya, mungkin karena halangan dia tertahan, ya, di tokonya di pasar. Wa baiti, ya, dan atas sholat di rumahnya, bid'an isrina daraja, ya, jumlah antara, ya, 7 sampai 9. Isrina 20, artinya apa? 20 derajat sampai 29 derajat tingkatan. Jadi kualitas itu masing-masing di hadapan Allah nanti. Sholatnya sama, tapi kualitas bagi pelakunya itu yang menunjukkan sholatnya itu punya nilai bobot berbeda. Ini ya, sholatnya Nabi Rasulullah Muhammad ya beda dengan sholatnya sahabat. Ini ya, sholatnya sahabat yang utama dengan sahabat yang lain ya beda. Kenapa? Sholat itu mi'raj, tingkatan kejernihan jiwa itu beda. Ini ya, coba Rasulullah menegaskan, idza qumtum ila sholat fa innahu yunaji rabbah. Saat kau berdiri sholat, maka sholatmu itu dialog dengan Tuhanmu. Gimana itu ya? Kondisi mana? Kondisi batin itu. Jadi dialog itu percakapan 2 arah. Itu ya. Coba umumnya dengan di hadapan, katakan presiden, berani celometan, berani gerak batin, ya, tidak ditata. Sebab Allah mengatakan walakin yanzuru ila qulubikum, gerak batinnya dilihat. Nah, kalau kita kan kelompokan kemana-mana batinnya, ya,
Allahu Akbar. Itu saat itu masuk, itu masuk dalam apa? Dialog. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dialog dengan Allah. Idza qala al-'abd alhamdulillah hamidani abdi. Saat si hamba mengatakan segala puji bagi Allah, hamidani abdi, hambaku itu loh memuji saya, dikomentari bangga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan itu ada apa enggak? Keinginan ada. Makanya kata Rasulullah, ketika kamu berangkat sholat jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa. Allahu Akbar. Gimana? Atau habis bertengkar dengan istri kan? Allahu Akbar dongkole sih ono. Allah terus. Lu kamu membawa kemarahan menghadap kepada aku. Ayo, kualitas derajat kualitas ini beda enggak dengan orang sholat yang memang mempersiapkan diri lahir batinnya. Beda kualitasnya. Itu ya. Dialog dengan Allah bawa marah. Apalagi pengurusnya gegeran tadi, sebelum komat gegeran. Allahu Akbar. Membawa apa? Dongkol. Ini pengaruh sholatnya. Lo pengaruh sholat. Karena ini Allah walaki yanduru ila qulubikum. Allah melihat kondisi batin kamu saat kamu sholat. Nyembelih kurban, mengantar kurban, itu ya. Gak ono sing gede koyo binatang kurban saya, sampai iki kucing-kucingnya sapa lho. Jadi sapi dikatakan kucing. Kenapa? Yang paling besar milik dirinya. Ayo gimana ini? Makanya masalah kurban itu apa? Walakin yanduru ila qulubikum. Allah melihat hati yang menjalani kurban tadi. Ono ayat ini. La yanalallaha luhumuha wala timauha. Yang sampai menjangkau senengnya Allah, ridhonya Allah itu bukan berapa kebek darah yang kau kucurkan itu, bukan berapa ton daging yang sudah kau bagi itu, ya. Walaki yanalu taqwa minkum. Yang menjangkau Allah itu ketakwaan. Nah, Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, taqwa hauna, taqwa hauna. Takwa ini di sini. Itu ya. Nah, ketika menjalani peribadatan sholat bukan sekedar berjamaah, itu ya, tapi kejernihan hati saat mendatangi jamaah, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti yang akan meningkatkan 27 sampai 29 kualitas dibanding sholat sendiri. Itu ya. Sebab apa? Jumlah jamaah. Mungkin di situ ada orang yang murni kita tidak tahu. Di antara jamaah ini ada kekasih Allah, sehingga takbir kita ditopang dengan takbir dia. Allahu Akbar. Kamu masih membesarkan jabatan, kamu masih membesarkan urusan-urusan duniawi. Tapi di situ ada malaikat dari terlibat di dalam sholat-sholat kaum muslimin. Itu menambah tingkat kualitasnya juga. Mungkin imamnya tulus, itu ya, turun rahmat dari imam ini, seret ke kanan dulu, baru ke kiri. Malaikat mengatakan apa? Ini jamaah masalahnya. Mungkin dari malaikatnya. Innal malaikata yusalluna ala mayaminis suhuf. Para malaikat mengucapkan sholawat kepada saf-saf sebelah kanan. Kanan kiri, kanan kiri. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Itu yang menambah tingkat kualitas sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kehadiran kita saling menopang. Itu yang dimaksudkan al-mu'min yashuddu ba'du ba'dun. Mukmin itu sesama mereka saling memperkuat. Kalau tadi persentasenya mungkin 10 ya, tapi ditopang dengan jamaah yang lain. Itu ya, Masya Allah. Indah ndak kehidupan muslim? Indah. Al muslim yashuddu ba'du ba'dan. Muslim mukmin saling memperkuat satu sama yang lainnya. Kemudian wadzalika, sedangkan hal itu, kenapa demikian?
anna akhadakum bahwasanya seorang di antara kamu idza tawaddoa saat berwudu fa ahsanal wudu'a maka memperbaiki kualitas wudunya. Bagaimana kualitas wudunya? Tenang. Ya, bukan seperti ini. Bebek, tahu bebek? Bebek kan seluruh kan gitu ya. Ya tenang. Hadir di dalam wudu, ya Allah bersihkan saya dengan wudu ini. Itu ya. Keluar dari celah-celah jari kita, dari mata, debu-debu pikiran yang kotor dibasuh. Itu toharoh rohani itu. Toharoh rohani. Itu ya. Summa atal masjidah, kemudian mendatangi masjid. La yuridu, tiada hasrat, kehendak, keinginan illa sholata, kecuali semata sholat. Gerak mulai dari rumah wudu. Itu ya. La yanhazuhu illa sholatu, tidak ada yang menggerakkan dia dengan sengaja illa sholat, kecuali semata sholat. Coba jenengan itu diundang ya, mulkus samawati wal ard, milik Allah itu kerajaan langit bumi. Jenengan nanti diundang nang gubernuran, padahal warga Jawa Timur, diundang orang nomor 1 Jawa Timur. Kalau umpamanya negara punya acara khusus, paling para diplomat, para konsul negara sahabat, gubernur teladan, guru teladan, itu sepisan tok selama hidup. Presidennya kadang-kadang 5 tahun, karena periode berikutnya juga dadi mana paling 10 tahun 2 periode. Setelah itu penghuninya beda. Coba jenengan itu diundang Allah setiap saat, Mas. Ada bangga ya? Masya Allah, siapa saya kau undang ya Allah? Tidak semua orang mampu menghadiri undanganmu. Makanya mari kita balik. Ya, kalau kita males ke masjid, itu artinya apa? Masjidnya males ngundang jenengan. Istimewa. Kalau kita tidak ada waktu untuk ngaji, bukan saya tidak ngelem ngaji, Qur'annya tidak mau dikaji. Kenapa? Ini kunjungan istimewa. Itu ya. Hayya 'alas shalat, itu bukan undangan manusia ini. Sampai diperagakan malaikat mengajari lewat mimpi, bukan nabi, tapi dibenarkan mimpinya oleh nabi. Supaya apa? Kita tahu, oh itu diresmikan undangan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kembali pada lam yahtu, ya, tidaklah melangkah khutwatan, satu langkah, illa, melainkan rufi'a, ditinggikan, diangkat, lahu, baginya, biha, dengan langkah tadi, darajatun, satu tingkatan. Wallah tidak tahu tingkatan apa ya. Itu pembekalan. Nah kalau sholat dibekali semacam ini kan disertakan pada harapan kan. Beda kalau tanpa pembekalan. Jadi satu gini langkah dari rumah. Kalau bawa kendaraan ya jarak tempuhnya. Kalau kaki itu berapa? Ya kendaraan ya tetap dihitung khutbah itu. Itu ya. Kalau maunya dari Nokromo tadi ke sini bawa mobil, ya jadi tolok ukurnya ya langkah kaki, cuma lewat mobil. Langkah kaki khutbah itu kan garis, sesuai dengan garisnya. Kalau 10 kilo, kalau dihitung langkah manusia berapa senti itu? Wa khutta anhu biha, ya, dihapus anhu dari pelakunya biha, dengan langkah tadi khotiatun, satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Masya Allah, itu loh jaminan bagi pelaku sholat. Jadi poin-poin penilaiannya itu tidak saja sholatnya, batin, jauh tingkat kesulitannya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Isa ya? Ada yang ditanyakan barangkali dari materi ini? Ini pentingnya mempelajari pelaku ibadah.
Kalau fikih ibadah, ada fikih pelaku ibadah. Itu ya. Nah, nanti kita harus paham, memahami yang kita ibadahi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu pada zaman Abu Hanifah dibagi dua, fiqhul akbar, fikih besar, ketika kita berupaya memahami Allah yang kita ibadahi lewat ilmu tauhid, itu fiqhul akbar, fikih besar. Kalau fikih ibadah, mempelajari tata cara hukum peribadatan, namanya fiqhul ashghar, fikih kecil. Itu ya, sama-sama fikih, pendalaman, pemahaman, pembekalan. Karena sudah isya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.